Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal TKA 2025 berdasarkan informasi dari teman-teman kelas 12 yang telah mengikuti TKA gelombang pertama dan gelombang kedua. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nomor 1. Bentuk sederhana dari 125 dikali dengan A pangkat 2 dikali dengan B pangkat 7 per 2 dipangkatkan dengan 4 dibagi dengan 5 pangkat 3 dikali dengan A pangkat 10 adalah titik. Soal ini adalah soal bilangan berpangkat atau eksponen. Kita diminta untuk menyederhanakan soal ini. Yang bagian ini, bilangan berpangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya kita kalikan. Nah, 125 kita rubah ke bilangan berpangkat, yaitu menjadi 5 dipangkatkan dengan 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4. Bilangan berpangkat kalau kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 5 pangkat 3 dikali dengan 4, dikali dengan A pangkat 2, dipangkatkan dengan 4, kita kali dengan 4, dikali dengan B dipangkatkan 7 per 2, dikali dengan 4, kemudian kita bagi dengan 5 pangkat 3, dikali dengan A pangkat 10. 5 pangkat 3 dikali 4, nilainya adalah 5 pangkat 12, dikali dengan A pangkat 2 kali 4, A pangkat 8, dikali dengan B pangkat 7 per 2 dikali 4, 4 dibagi 2 nilainya adalah 2, B dipangkat 7 kali 2, nilainya B pangkat 14, kemudian dibagi lagi dengan 5 pangkat 3, dikalikan dengan A pangkat 10. Yang ini basisnya ada yang sama, yaitu 5 dipangkatkan 12 dengan 5 pangkat 3, kemudian yang ini juga A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 10. Pada bilangan berpangkat, pada bentuk pembagian, jika basis atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Berarti 5 dipangkatkan dengan 12 dikurang dengan 3, dikali dengan A pangkat 8 dikurang dengan 10, dikali dengan B pangkat 14. 5 pangkat 12 kurang 3 nilainya adalah 5 pangkat 9, dikali dengan A pangkat 8 kurang 10, A pangkat negatif 2, dikali dengan B pangkat 14. Maka yang ini kita bisa tulis menjadi 5 pangkat 9, dikali dengan B pangkat 14, A pangkat negatif 2, kita rubah ke pangkat positif menjadi 1 per A pangkat 2, maka kita jadikan penyebut. A pangkat negatif 2, kita jadikan penyebut yaitu A pangkat 2. Maka bentuk sederhana dari soal ini yaitu 5 pangkat 9 dikali dengan B pangkat 14 dibagi dengan A pangkat 2. Jawabannya adalah jawaban E. Nomor 2, diketahui 3 himpunan berikut yaitu himpunan P dengan X-nya lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 8 untuk X-nya merupakan bilangan prima. Kemudian himpunan Q untuk X-nya lebih dari 3 kurang dari 11 untuk X-nya merupakan bilangan ganjil. Dan himpunan R yaitu X yang faktor dari 10. Yang ditanyakan di soal ini yaitu P irisan dari Q digabung dengan R. Untuk menyelesaikan soal ini, kita mencari terlebih dahulu masing-masing dari himpunan P, Q, dan R. Kita cari anggota P terlebih dahulu. Himpunan P adalah bilangan prima. Bilangan prima yang diambil adalah bilangan prima yang lebih dari atau sama dengan 2, kurang dari 8. Nah, angka 2-nya masuk, sedangkan angka 8-nya tidak termasuk. Jadi bilangan prima yang dimulai dari angka 2 sampai dengan angka 8, anggotanya adalah 2, kemudian 3, 5, dan 7. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Kemudian di himpunan Q, kita punya batasannya adalah X yang lebih dari 3, tetapi kurang dari 11. Untuk batasan ini, 3 dan 11-nya tidak termasuk, jadi kita mengambil bilangan ganjil yang lebih dari 3, tetapi kurang dari 11. Maka bilangan ganjilnya yaitu 5, 7, dan 9. Kemudian kita punya himpunan R, adalah faktor dari 10. Faktor dari 10 artinya bilangan yang habis dibagi dengan 10. Faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Yang ditanyakan di soal P irisan Q gabung R, maka kita cari terlebih dahulu yaitu Q digabung dengan R yang ada di dalam kurung. Kalau kita berbicara tentang gabungan, maka kita menggabungkan semua anggota Q dan semua anggota R. Q gabung R, maka anggotanya kalau kita gabungkan yaitu 1, 2, 5, 7, 9, dan 10. Kemudian hasilnya kita iriskan dengan P. Kita punya himpunan P, anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian kita iriskan dengan Q digabung dengan R, anggotanya adalah yang ini,
Kalau kita berbicara tentang irisan, maka anggota yang ada pada himpunan P dan juga anggota pada himpunan Q gabung R, kita cari angka yang sama. Angka yang samanya yaitu 2, kemudian 5, dan juga 7. Nah, angka yang sama hanya ada 3, maka hasil dari P irisan Q digabung R yaitu anggotanya 2, 5, dan 7. Nomor 3. Seorang siswa melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tinggi sebuah tanaman setiap minggunya. Hasil pengamatan menunjukkan pada minggu pertama, tinggi tanaman adalah 23, pada minggu kedua, tingginya 26, dan pada minggu ketiga, tingginya 29. Nah, dari pengamatan tersebut selalu menunjukkan pertambahan tinggi dengan pola yang sama untuk sekitar 8 minggu. Kita punya suku pertama atau U1 adalah minggu ke-1, nilainya 23, kemudian di suku kedua atau U2, atau pada minggu kedua nilainya adalah 26, kemudian di suku ketiga atau U3 atau minggu ketiga nilainya adalah 29. Nah, kalau ini kita teruskan sampai dengan suku ke-8. Nah, kita cari selisih dua bilangan yang berdekatan atau jarak dua bilangan berdekatan. Dari suku pertama ke suku kedua ditambahkan dengan 3. Dari suku kedua ke suku ketiga ditambahkan juga dengan 3. Nah, di sini tadi punya informasi bahwa polanya selalu sama. Maka, setiap suku yang berikutnya akan selalu bertambah 3 sampai dengan suku yang ke-8. Berarti kita punya suku pertama atau A-nya adalah 23, kemudian kita punya nilai B adalah 3. Yang ditanyakan adalah tinggi tanaman pada minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 atau suku ke-7, kita punya pola pada barisan aritmetika, yaitu A ditambah dengan 6B. Kita punya A-nya adalah 23, ditambah dengan 6 dikali B, B-nya adalah 3. 23 ditambah dengan 6 kali 3, 18. 23 ditambah dengan 18, 41. Maka kita punya suku ke-7 adalah 41. Jadi tinggi tanaman pada minggu ke-7 adalah 41. Di pilihan jawaban yang bernilai 41 yaitu di jawaban C. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.